Ini aku ada beberapa daftar nama negara. Mbak Ian nanti boleh kasih label ya. Sebagai yang paling terkenal nih, Amerika Serikat. Nggak bisa dipungkiri, dia tetap adalah main character. Kalau China. China itu NPC yang sedang ingin menjadi main character. Kalau Rusia menurut Mbak Ian gimana? Rusia itu vibe-nya tuh alpha banget deh. Kalau Uni Emirat Arab? Sigma ya, antara NPC yang main character di tengah-tengah. Kalau Iran? Iran tuh black cat banget. Pokoknya non-konformis, kadang-kadang suka judes dikit sih. Kalau ini Jepang? Jepang kayaknya juga Sigma ya, dia kayak independen gitu ya. Tapi dia sedang mengelola banyak trauma di masa lalu. Kalau Eropa? Eropa itu dulu anak orang kaya. Sekarang anak orang kaya yang hidup dari warisan. Indonesia sendiri, menurut Mbak Ian posisinya apa? Indonesia tuh cool juga sih sebetulnya, beda ya. Agak jamet gitu kayak. Mbak Ian, aku nih lagi baca berita. Lagi heboh banget ya ternyata geopolitik. Tapi one thing for sure sebagai anak muda, aku kok nggak paham ya, apa ya kaitan geopolitik ini ke kehidupan kita. Mbak Ian boleh bantu jelasin nggak? Oke, apa yang kamu mau tahu? Kayak ngerasa jauh gitu loh sebenarnya ini perang entah di mana dan pemberitaan tuh kan sangat heboh sekali. Tapi kadang bertanya emang ngaruh ya direct ke kehidupan? Apa sih? Ngaruh banget kan, kita sekarang udah sangat terhubung, dunia sudah global. Apa yang terjadi di Ukraina misalnya langsung kena dampaknya di dapur ibu-ibu kita. Oh ya? Iya dong. Contoh gampangnya langsung harga minyak goreng pernah mahal banget kan? Oh iya benar. Tahu nggak sebabnya kenapa? Nggak tahu. Jadi gini, Ukraina itu adalah penghasil minyak biji bunga matahari yang dipakai untuk goreng kalau di negara-negara Eropa. Begitu Ukraina ini terhambat pasokannya, orang nyari minyak goreng dari bahan lain, jenis lain, ya kan? Nah, kita kan penghasil minyak goreng dari kelapa sawit paling besar sedunia. Bahkan produksi minyak kelapa sawit yang paling besar di dunia 60% dari Indonesia. Nah, begitu yang supply yang ini habis, orang kan nyari yang ini. Banyak yang mau beli, harganya naik langsung otomatis. Produsen kita langsung ekspor karena mahal dicari di luar negeri. Akhirnya ibu-ibu yang teriak dong ikut jadi harus beli mahal karena harganya naik semua. Padahal kejadian di Ukraina jauh, ibu-ibu aja nggak tahu di mana Ukrainanya, ya kan? Benar. Langsung berdampak. Oh itu contoh Kecilnya. Ternyata banyak dong berarti kejadian-kejadian yang sebenarnya itu pengaruh dari geopolitik. Iya, banget. Aku punya daftar pertanyaan, Mbak Ian. Oke, silakan. Apakah ini berpengaruh atau tidak dengan geopolitik? Karena kan kita adalah yang perlu ilham. Mbak Ian, ini adalah gara-gara siapa judulnya? Gara-gara geopolitik atau bukan? Oke. Nanti ada penonton di sini, silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Yang pertama, harga minyak goreng yang naik turun. Ini tadi kaitannya. Oh ya, geopolitik pasti. Politik ya. Yang kedua, ini makanan viral Mbak Ian. Ya. Cuy kunafa yang makin dalamnya tipis pistasionya. Itu ngaruh nggak ya? Bisa aja kalau tepungnya impor dari luar negeri. Sehingga bahan bakunya berkurang. Padahal dia nggak bisa naikin harga kan? Produsennya nih yang jualan, ya udah jadi bahannya dikurangin, akhirnya jadi tipis. Penonton, ada pertanyaan? Bayang kalau angka jomblo di Indonesia meningkat. Iya. Itu ngaruh nggak Mbak? Angka jomblo di Indonesia meningkat akibat geopolitik nggak ini? Ini ada macam-macam sih ya. Bisa juga karena geopolitik. Karena LDR ya ternyata. Ada yang LDR karena pada mau kabur dulu kayaknya. Betul. Ini yang lagi rame Mbak Ian, rupiah yang melemah. Itu pasti, faktor geopolitiknya pasti gede banget. Obvious banget ya. Terus ini soal anak muda yang males menikah. Anak muda yang males menikah ya. Sebetulnya tidak mesti geopolitik, tapi bisa juga karena pengaruh global. Artinya dia melihat macam-macam konten dari seluruh dunia. Mungkin sebagian kontennya ada yang bikin trauma tentang relationship gitu. Jadi kemudian dia terpapar dengan segala macam konten ini yang bikin dia jadi takut. Secara psikologis. Nggak mau nikah? Gara-gara mau kabur dulu. Tapi kan ada juga yang mau cari duit dulu kan. Iya sih. Ya bisa jadi juga. Benar-benar. Jadi pengaruhnya ada ya. Oke, terus soal doom scrolling di TikTok selama berjam-jam. Ngaruh geopolitik nggak sih? Kayak mungkin dia merasa
dunia tidak pengertian, jadi dia berpengaruh ke doom scrolling kah? Kadang-kadang kalau orang tertarik pada satu isu gitu kan, terus kemudian algoritma dari sosial media kasih dia feeding itu terus, mau nggak mau dia tertarik, ya terus dia scrolling lagi terus-terusan gitu. Tapi sebetulnya sih lebih ke arah kebiasaan kita sendiri ya, gitu kan, karena udah duduk jangan lupa berdiri. Jangan kayak pejabat, kan suka begitu kan, udah duduk lupa berdiri. Upsi, oke, jangan disalahin ya geopolitik. Gen Z di sebelah sana, dia mau bertanya? Yes. Pengaruh nggak sih geopolitik itu sama kesehatan mental kita Gen Z? Nah, ada pengaruhnya juga. Jadi banyak anak-anak muda, apalagi yang social justice warrior gitu ya, dia ngelihat apa yang terjadi konflik di Timur Tengah lah, ada apa yang terjadi di sebuah negara yang kita punya simpati besar gitu ya. Itu misalnya dia melihat banyak korban-korban perang dan lain sebagainya. Jadi stres. Ya, jadi stres, tapi dia merasa nggak berdaya, nggak bisa melakukan apapun, merasa frustasi, padahal mau berbuat sesuatu gitu. Apalagi anak-anak sekarang, anak Gen Z itu kan, dia altruistik kecenderungannya, dia ingin membantu orang lain, dia ingin merasa berarti, dia lagi cari purpose in life-nya. Nah, dia melihat bahwa aduh banyak orang sekali yang tidak beruntung di luar sana, dia mau bantu, tapi nggak bisa, dia jadi stres sendiri, ya mental health gitu. Tapi kalau aku bisa summary-an tadi, ternyata banyak banget ya Mbak Yen pengaruh geopolitik ke kehidupan kita. Walaupun kayak directly ke harga minyak, atau bahkan ke bahan baku juga kan itu indirect, tapi berpengaruh akhirnya ke harganya. Nah, aku tuh mau tanya. Begitu Selat Hormuz ketutup sementara harga minyak naik, ya kan? Kalau negara kita sih kan memang BBM masih sebagian besar disubsidi. Tapi kan ada juga yang nggak disubsidi, tambah mahal. Nah, begitu BBM mahal, segala macam semuanya pasti mahal. Nggak mungkin nggak? Berbicara tadi tuh Mbak Yen, positioning negara kita sebenarnya saat ini menurut Mbak Yen gimana di dunia ya? Karena kan ngaruh nih ke dalam hal apa? Dalam geopolitik dan juga kita. Kalau politik Indonesia dari dulu selalu politik yang bebas aktif. Kita undang-undang kita ya, pembukaan undang-undang dasar kita mengharuskan kita untuk ikut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, tapi kita juga independen, kita non-align ya kan, kita non-blok. Ini kan yang sangat terkenal dari Indonesia, KTT non-blok di Bandung dulu. Sampai sekarang banyak banget negara-negara lain tuh yang masih mengingat peran Indonesia, terutama perannya Bung Karno dalam menggagas non-blok, gerakan non-blok. Karena waktu itu kan dunia kepecah dua antara waktu perang dingin ya, Amerika sama USSR ya, sama Uni Soviet dulu, belum bubar. Sekarang udah ganti jadi Rusia ya kan. Nah, posisi kita selalu itu. Nah, jadi sekarang pun posisi Indonesia juga harus seperti itu, nggak boleh ikut ketarik-tarik ke sana, ketarik ke sini, harus tetap netral. Oke. Bebas aktif namanya. Itu posisi Indonesia saat ini. Cuma kan dalam pengertiannya apa yang kita baca di berita kadang-kadang kan suka apa ya, kita nggak terlalu paham nih maksud non-blok tuh apa, bebas aktif tiba-tiba juga ini gimana sih sebenarnya. Nah, aku mau dong ngajak Mbak Yen bermain lagi. Oh, oke. Ini karena untuk memudahkan ya, karena kan kita nggak ngerti. Ini aku ingin membayangkan kita sebagai anak SMA Indonesia nih, duduk di kelas, terus kayak ada negara-negara lain yang memang temennya kita gitu. Terus kayak kita coba bayangin supaya ini dunia satu kelas ceritanya gitu ya. Satu kelas, ada Indonesia juga di dalamnya, supaya kita tahu nih karakter-karakter negara-negara ini terhadap Indonesia tuh seperti apa sih kira-kira kan? Dia kayak gimana sih karakter si negara ini gitu? Nih aku ada beberapa daftar nama negara. Mbak Yen nanti boleh kasih label ya. Dia itu kayak apa? Nih sebagai yang paling terkenal nih, Amerika Serikat. Kalau menurut Mbak Yen dia apa sih karakter energinya? Kita suka, memang banyak yang nggak suka sama Amerika ya. Kadang-kadang kan karena tingkahnya dia suka ngebully orang lain gitu kan. Tapi ya nggak bisa dipungkiri dia tetap adalah main character. Iya sih, dia relate. Tapi suka kadang-kadang suka ngebully orang, itu problemnya. Suka semau-mau dia. Itu problem main karakter ya kayaknya, suka ngebully ya. Oke. Kalau China, menurut Mbak Yen gimana dia? China itu NPC yang sedang ingin menjadi main character. Tadinya NPC selama ratusan tahun, ya kan? Nah, kemudian sekarang dia mau jadi main character. OTW ya? Iya, OTW menjadi. Menarik ya Cina ini. Kalau Rusia menurut Mbak Yen gimana?
Rusia itu vibe-nya tuh alpha banget deh. Iya sih. Ya dominan, ya kan? Nggak mau kompromi, gitu, macho, gitu. Iya lagi, benar-benar. Rusia kan begitu banget tuh. Kalau Uni Emirat Arab? Uni Emirat Arab itu Sigma ya. Sigma karakter, vibe-nya itu dia independen, dia cukup percaya diri sekarang, dia mau jadi dirinya sendiri, gitu ya. Dia sedang berjuang untuk menjadi seorang yang istimewa, nggak mesti main karakter, gitu ya. Tapi nggak juga nggak mau kayak dulu lagi, nggak NPC juga. Oh, paham. Gitu. Paham. Antara NPC yang main-main karakter di tengah-tengah. Ada gitu. dia lah di situ. Iya, tapi dia sendiri memang beda gitu. Jadi unik ya kan. Secara strategis dia unik. Dia sebetulnya di antara negara-negara Timur Tengah tuh minyaknya nggak banyak banget. Misal Dubai katakanlah ya. Tapi dia berhasil diversifikasi ekonominya, jadi bukan bergantung pada minyak aja. Turisme, penerbangan, gitu. Ini tipe-tipe anak yang selalu ada di 5 besar atau 10 besar kalau ranking kali ya? Yes, kayak gitu deh. Kalau Iran? Iran tuh black cat banget. Misterius gitu. Misterius dan pokoknya non-konformis. Kadang-kadang suka judes dikit sih. Tapi kuat juga, independen gitu, very strong. Kayak ini nggak sih Mbak Yen vibe-nya? Rangganya sih ada dengan cinta kali ya, misterius. Kalau ini Jepang itu apa ya? Jepang kayaknya juga Sigma ya, dia kayak independen gitu ya. Dan dia, tapi dia sedang mengelola banyak trauma di masa lalu. Masa lalu dia banyak menyakiti orang lain gitu, termasuk menyakitin kita kan. Nah dia sekarang lagi berusaha untuk minta maaf gitulah. Sedang healing treatment. Sedang healing treatment. Kalau Eropa? Eropa itu lebih banyak, kalau dulu pernah berjaya banget. Eropa itu dulu anak orang kaya. Sekarang anak orang kaya yang hidup dari warisan. Kira-kira begitu deh Eropa tuh. Gitu. Secara ekonomi nggak sekuat dulu. Tapi sekolahnya di sekolah elit. Bapaknya duitnya masih banyak. Tapi dia tidak bisa menciptakan kekayaan baru. Paham. Ibarat kata orang tuanya mungkin 7 hidupnya sudah enak iya. Silver spoon dari dulu. Iya, dulu orang tuanya 7 turunan. Tapi yang sekarang dia turunan ke-8. Paham. Harusnya menyerap sisa-sisa ya, oke. Kalau terakhir nih Mbak Yen, mungkin Indonesia sendiri, menurut Mbak Yen posisinya apa? Indonesia itu ada ininya ya. Apa Indonesia ya? Indonesia tuh cool juga sih sebetulnya, beda ya. Agak jamet gitu kayaknya. Metal ya. Dia nyentrik ya, dia strategis, dia walaupun sebetulnya Indonesia itu punya kekuatan di negara-negara Asia Tenggara, tapi suka nggak mau terlalu jadi main karakter di Asia Tenggara. Walaupun kita main karakter kalau di Asia Tenggara. Oh ya jauh. Masih main karakteran kita ya? Banyakan kita. Kekayaan kita sama Singapura. Singapura tuh cuma seupil kita. Bahkan Jakarta, ekonomi Jakarta jauh lebih besar dari ekonomi Singapura. Secara total. Oke. Cuma Singapura duitnya kecil, duitnya nggak sebanyak kita, tapi orang lebih sedikit. Dan di sana tingkat korupsinya juga rendah. Jadi masyarakatnya lebih sejahtera. Nah kalau Indonesia duitnya banyak, tapi orangnya banyak juga. Tapi ada sebagian dari orang-orang kita yang suka korupsi. Jadi oknum-oknum ini uang yang seharusnya dibagi untuk kesejahteraan rakyat, buat bangun sekolah, bangun rumah, bangun segala macam ya, dikorupsi. Ya itu yang terjadi. Benar-benar. Jadi kalau Singapura konsepnya minimalis, kalau Indonesia cuma minimal aja jadinya. Minimum, oke. Banyak pendatang menarik ya kita membahas label-label negara-negara. Tadi nih aku jadi teringat sama postingan Mbak Yen beberapa waktu lalu. Yang ketemu sama Duta Besar Arab Saudi. UAE. Yang terakhir sama UAE. Yang UAE di Instagram. Oke. Boleh dong spill pertemuannya itu ngobrolin apa Mbak? Waktu itu pertemuannya itu adalah untuk menjamu dubes dari negara Palestina. Ya, nah kebetulan lagi datang ke Indonesia, ini mantan dubes ya. Kebetulan teman baik saya banget. Nah, jadi makan siang untuk menghormati dia.
ya udah terus banyak ngobrol sekali lah soal banyak dinamika yang terjadi di Timur Tengah gitu. Nah memang banyak hal yang di Timur Tengah tuh yang mungkin teman-teman berbeda ininya ya, cara pandangnya. Saya sebelum dijelasin sama mereka juga nggak paham-paham banget. Jadi sekarang jadi ternyata begitu gitu. Berlayer maksudnya. Berlayer banyak banget orang. Ya itu deh kalau satu ruangan. Kita tadinya kan kalau dari GCC negara-negara Teluk itu pasti kompak. Negara-negara Islam nih pasti kompak. Kan gitu ya kita mikirnya satu geng nih ya kan gitu. Ternyata enggak. Oh gitu. Enggak. Terutama dalam konflik yang terjadi sekarang ini. Ternyata negara-negara Islam itu beda-beda posisinya. Gitu. Dan yang mempengaruhi paling besar tuh menurut Mbak Yen apa kira-kira? Maksudnya perbedaan pandangan mereka itu persoalannya apa? Ada banyak macam-macam faktor. Ada faktor geopolitik pasti, ada faktor ketegangan wilayah juga, bahkan ada faktor historikal perebutan wilayah. Nggak usah jauh-jauh tadi negara yang kita sebut tadi ya, misalnya Black Cat, negara Black Cat tadi ya. Itu ternyata nggak akur sama negara-negara yang tadi, yang Sigma dan lain sebagainya. Gitu. Atau Saudi belum disebut ya? Iya, Saudi. Saudi itu negara yang punya riz, gitu kan. Dia punya karismanya sendiri lah gitu. Nah, itu ternyata nggak akur sama negara Black Cat tadi. Bahkan dubesnya itu sempat komplain ke saya, tahu nggak sih, dalam hal konteks geopolitik sekarang, ketegangan yang terjadi, dia bilang, kok rakyat Indonesia nggak belain kami sih gitu. Saya bilang nggak belain kamu gimana? Kita nih kan sangat bahkan sebagian rakyat gitu ya mengidolakan banget. Ya, pengen banget pergi haji, pengen pergi umroh dan lain sebagainya gitu. Kok dibilang nggak dibelain, saya kaget juga gitu. Maksudnya dalam konteks apa? Rupanya dalam ketegangan geopolitik yang sekarang. Jadi mereka itu diserang sama negara Black Cat tadi. Nah, tapi nggak ada pembelaan dari orang Indonesia. Gitu, mereka merasanya begitu. Dan serangannya itu cukup frekuen ya berarti? Serangannya kalau menurut data mereka ya, dan tapi saya begitu pulang saya langsung cari sendiri juga ya, cross check juga. Jadi kalau menurut Arab News gitu ya, serangan rudal dari negara Black Cat ini ke negara-negara GCC tadi ya, negara yang Sigma, negara yang punya riz tadi ya gitu, itu bisa 5 kali lipat loh dari serangannya si negara Black Cat ini terhadap sasaran yang seharusnya jadi sasaran. Bisa nebak nggak? Yang lagi jadi agresor. Negara yang jadi agresor tahu dong. Iya. Soalnya kalau kita nyebut namanya nanti di take down sama YouTube. Jadi kita nggak bisa nyebut nama nih. Benar. Kita kasih julukan aja ya. Mungkin apa ya? Kita kasih julukannya. Aduh, itu sih. Pick me nggak sih nggak ya? Lebih dari pick me kalau dia ya. Merasa paling victim ya dia ya kayaknya kan. Padahal dia agresor. Oh iya benar. Agresor pick me. Iya, agresor pick me itu selama ini kan kita menganggap negara Black Cat ini berani melawan negara yang pick me tadi. Tapi ternyata serangannya lebih banyak ke negara-negara yang lain tadi. Saya juga gitu. That's the fact ya. Iya. Yang kita cukup baru sekarang. Nah, jadi terus saya pulang dari situ, kemudian saya Google juga, saya tanya juga, ini saya research sendiri gitu kan. Ternyata memang secara historical, secara dalam sejarahnya mereka nggak kompak dari dulu. Gitu. Jadi misalnya kalau kita ngomongin si UAE gitu ya, sebelum UAE itu merdeka, tahun 70-an nih, 70-an awal, dulu kan mereka dijajah sama Inggris. Nah, terus kemudian Inggris mulai berkurang pengaruhnya, terus kemudian kekuatan militernya juga berkurang, terus duitnya mulai menipis, ya dia nggak bisa lagi punya ngirim pasukan ke negara-negara lain, dia mulai tarik pelan-pelan nih pasukannya, dukungannya, kapal perangnya ditarik pulang gitu. Nah, si UAE ini kemudian mau merdeka. Nah, ketika dalam proses mau merdekakan diri, mau mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, tetangganya itu yang Black Cat tadi sempat mau mencaplok wilayahnya. Gitu. Jadi ada sejarah kayak gitu. Berlayer makanya tadi. Makanya nggak bisa kompak. Iya. Yang kayak gini-gini kan kadang-kadang kita nggak tahu. Nggak tahu, dan ternyata mungkin jangan-jangan yang terjadi belakangan ini pemicu aja kan. Betul. Dari konflik-konflik yang udah ada sebelumnya. Iya, betul. Nah, antara negara yang Sigma tadi ini sama negara riz, kita anggap juga banyak orang anggapnya
Mereka adem ayem aja. Kompak. Yes. Ternyata sekarang juga lagi mulai lagi agak diem-dieman dikit. Gitu. Punya strategi yang berbeda. Gitu. Dalam dua-duanya mungkin mau punya pengaruh lah. Iya. Sama-sama. Ini tiga-tiga ini pengen punya pengaruh di sana gitu. Jadi sekarang agak-agak pisah. Kalau dengar misalnya ya, kayak kemarin terakhir tuh negara UAE mau keluar dari OPEC. Iya, benar. Mungkin nggak tahu nih anak-anak sekarang tahu nggak sih OPEC itu apa? Pada tahu nggak OPEC itu apa? Tahu nggak Gen Z OPEC itu apa? Bukan opak loh ya. Iya. OPEC komis itu pelawak ya Kak. OPEC komis. OPEC itu adalah sebuah organisasi dari negara-negara yang produksi minyak. Ada banyak negara di sana. Dulu Indonesia juga masuk dulu. Waktu kita masih ekspor minyak, sekarang enggak. Sekarang kita menjadi negara net oil importer gitu. Jadi kita sekarang udah import untuk kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu sekitar 1,5 juta barel per hari. Kita cuma bisa produksi sekitar 800 ribuan. Jadi kita impor nih sekarang. Dulu kita ekspor. Nah kita anggota OPEC. Nah OPEC itu kayak geng. Dia nentuin harga minyak. Oke, rame-rame ya nih. Saudi biasanya yang mimpin. Saudi bilang harga minyak lu cuma boleh produksi katakanlah 1,5 juta barel per hari. Pokoknya nggak boleh lebih dari 3 juta barel per hari semuanya ya gitu. Begitu diproduksinya itu dibatasin, kan barangnya langka. Iya. Barangnya langka, mahal deh. Itu cara mereka mengontrol harga gitu. Nah dengan posisi dia mengancam keluar tadi tuh Bu gimana? Dia mau keluar, iya. Harga? Karena dia tuh mau meningkatkan produksi dia, bahkan sampai sekitar 5 juta barel per hari gitu, 4,5 sampai 5 juta barel per hari. Tapi kalau dia masih masuk di klub ini nggak boleh karena dibatasin. Di situ sekitar 4 jutaan apa 4,5 juta gitu, atau 3 juta saya lupa gitu ya. Hanya boleh segitu produksinya. Paham. Nah, dia bilang enggak, kan punya banyak minyak nih gue gitu. Ya kenapa harus? Gitu. Selain itu dia memang kompak sama Amerika. Dan sebetulnya juga ini dampaknya gede banget nih ke OPEC nih. Karena dia produksi Amerika tuh sekarang adalah produsen minyak terbesar sedunia. Sejak Venezuela kah atau enggak jauh sebelum itu? Enggak. Sebelum itu, karena dia punya namanya shale operation gitu ya, terus sama fracking, teknologi fracking, itu bikin dia bisa dapetin minyak banyak banget. Nah sekarang dia paling tinggi, outputnya melebihi dari Saudi. Gitu. Nah sebetulnya kalau Amerika, Venezuela sama UAE ini bareng sendiri, udah OPEC jadi kehilangan pengaruh nih. Dia nggak terlalu bisa nentuin harga. Karena kalau gini nih, gengnya Sisi, minyaknya harganya katakanlah 50.000 gitu. Aku di luar itu gue bilang, gue punya minyak harga 30.000. Ya orang kan pasti minta minyak saya gitu. Iya, jadi nggak bisa kayak dulu lagi. Oh iya benar. Jadi ini signifikan banget, ini dampaknya ini luar biasa ini buat geopolitik. Gitu. Bagus aja sih kalau buat kita konsumen sih bagus. Makin rendah harganya. Kita dapat harga yang bersaing gitu. Iya betul. Kan? Gitu. Cuma buat mereka jadi makin tegang dong. Kira-kira begitu sih. Tapi Bu bicara, ini kita pragmatik aja ya Bu ya. Bicara soal apa sih what's in for me sih buat Indonesia ini gitu. Kira-kira dari negara-negara yang saat ini sangat tegang-tegang ini Bu, kita bicara deh. Siapa Bu yang paling generous ke kita? Maksudnya dalam artian gue invest gitu. Yang paling banyak invest di Indonesia? Singapura, Cina, dan Hong Kong. Itu investor terbesar, 3 investor terbesar di Indonesia. Yang lainnya masih di bawah. Atau Amerika deh yang suka ngedikte, itu masih di bawah jauh. Kalau Teluk sama lumayan juga gitu ya, barengan lah sama. Black Cat jauh banget, nggak terlalu banyak investasinya di Indonesia. Kalau Saudi, UAE ya dan lain sebagainya gitu, ada Kuwait, Qatar. Kalau Kuwait sama Qatar kan lebih ke sidekick lah gitu ya. Itu di combine lumayan loh. Ya invest ke kita. Invest ke kita bisa sampai 1.4 billion dollars. Jadi memang gede banget berapa ini ya. Puluh triliun lah kira-kira gitu. Gede lah, lumayan gede. Apalagi akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini kayak Saudi, UAE, dia banyak invest untuk renewable energy.
energi terbarukan dan apa namanya green teknologi dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau secara investasi sih ya, kalau kita ya kepentingan Indonesia, ya kita nggak usah orang yang banyak tok aja deh. Pokoknya yang mau naruh uang di Indonesia itu harus kita jadiin kawan kan gitu. Iya. Kenapa sih gitu pertanyaannya? Kenapa kita harus mau berkawan sama orang yang mau investasi di Indonesia? Karena begitu orang naruh uang di Indonesia, itu akal lapangan pekerjaan akan tercipta. Betul, terserap gitu. dengan banyak. Betul. Kalau cuma ngandelin Indonesia aja, ya cuma segitu-gitu aja. Contoh gini. Di kampung, di sebuah kampung, kita udah tahu nih yang kaya di situ siapa aja. Si Pak Badu, si Bu Aminah, dan lain sebagainya, kira-kira gitu, duitnya segitu-segitu aja. Oke, dia Pak Badu bikin restoran, Bu Aminah bikin apa namanya, playground lah, segala macam. Nanti kan ada perputaran uang, ada warung, segala macam. Tapi kita kan tetap butuh uang tuh bisa ngebangun yang lainnya nih. Betul. Dari luar. Mau nggak mau kan dari luar. Ngundang orang untuk datang. Abu Sisi datang bawa uang. Oke, saya mau bikin usaha industri, pabrik apalah gitu ya. Pabrik kursi lah segala macam. Abu Sisi yang punya uang dari luar negeri. Bikinlah pabrik. Nah, orang di kampung bisa kerja semua. Kalau cuma ngandelin uang yang ada di sini nggak cukup. Kita butuh FDI, Foreign Direct Investment, investasi dari luar. Makanya kita jangan orang Indonesia tapi suka ini sih suka julid banget. Bener sih. Orang mau invest di sini, mau bawa uang di sini, suka dijulitin. Ya nggak jadi. Langsung alergi gitu ya. Alergi, ya dia taruh uangnya di tempat lain. Ngapain di Indonesia? Padahal kalau dipikir-pikir itu yang sebenarnya memutarkan tadi roda ekonomi dan juga menyerap lapangan pekerjaan. Ini yang paling penting banget ya, Bu. Menyerap lapangan pekerjaan. Bu Yani, aku menarik soal cerita geopolitik, which is itu artinya berpengaruh ke bukan cuman hidup saya, tapi kayak hidup nasional ya. Berpengaruh, dan itu sangat depend on keputusan leader yang saat ini menjabat atau memimpin. Cuman aku pengen bertanya kepada Bu Yani, ini kita acting apalagi dulu nih? gitu. Oke. Jadi hot takes gitu loh Mbak Yen. Jadi kalau Mbak Yen menjadi seorang presiden sehari aja. Sehari, oke. Tapi ada dinamika yang terjadi dalam sehari itu dan Mbak Yen diminta untuk melakukan keputusan di hari itu. Oke. Ini ada beberapa skenario. Oke. Aku bertanya nih ya. Yang pertama, Donald Trump telepon minta Indonesia exit dari BRICS right now. Mbak Yen akan mengatakan apa? Wani piro. Yuhu. Menaruh duit berapa dia? Benar mau dikte-dikte. Udah dicorot banget. Udah kita dikasih tarif segala macam. Iya, benar banget kan. Aduh. Oke, kalau ini kawannya Donald Trump, enggak sih Kak kawannya. China nawarin bangun jalur kereta baru gratis, tapi dengan syarat. Mbak Yen jawabnya kayak syaratnya apa dulu? Kalau berkaitan dengan kedaulatan kita, misalnya dia minta Pulau Natuna dan lain sebagainya, ini kan sekarang yang lagi dispute nih, lagi jadi masalah karena Cina mau mengklaim beberapa area di Laut Cina Selatan, termasuk kita kena nih soal Natuna. Ya kita bilang bye-bye nanti aja. Nanti dulu keretanya ya. Nanti dulu keretanya. Kita naik ojek dulu aja guys ya. Oke. Selanjutnya, Australia minta kerjasama militer di Papua. Menurut Mbak Yen gimana? Papua tidak butuh pendekatan militer. Yang dibutuhkan Papua adalah pendekatan kemanusiaan. Selama ini justru rakyat Papua sangat trauma dengan pendekatan militer. Sudah terlalu banyak kekerasan yang terjadi di Papua dan ini harus kita hentikan. Setuju sih. Oke. Wow. Setuju ya semuanya ya? Langsung ada 5 juta iya loh, penonton. itu kan sesama warga bangsa kita. Setuju banget. Ini terakhir Mbak Yen. Negara agresor pigmi ini. Yes. Ingin buka kedutaan. Israel itu tadi ya, oke. Ingin buka kedutaan di Jakarta. Dan ini juga Mbak Yen ditekan nih oleh internasional. Ayo dong buka. Menurut Mbak Yen bagaimana? No way, Jose. No way, Jose. Nggak boleh. Karena kita diwajibkan ya, konstitusi kita mewajibkan kita harus membela, justru mewujudkan kemerdekaan dari victimnya dia, korbannya dari negara agresor tadi, yaitu Semangka tadi itulah ya, negara semangka. Itu dulu ya. Jadi kita justru harus berjuang agar negara semangka bisa mendapatkan kemerdekaannya. Itu yang paling penting. Mantap. Nah, sejak kapan Indonesia ditekan-tekan terus kita mau nurut?
Kita kan jamet. Loh, Bener. apa hubungannya? Mbak Yen ini CCM ya, cewek-cewek mantep. Oke. Itu dia episode kita terakhir. Ini terakhir nih Mbak Yen, ada mungkin satu hal yang Mbak Yen mau kasih ke anak muda tentang geopolitik yang mungkin kita juga jadinya harus literasi mengenai geopolitik ini penting. Monggo Mbak Yen, silakan. Ya, menurut saya kita tetap harus stick to our principle, yaitu bebas aktif ya. Dan jangan terlalu ikut cemas dengan kondisi yang terjadi di luar sana, tapi lebih pedulilah pada apa yang terjadi di dalam negeri. Persoalan kita kan masih banyak banget nih, itu yang pertama ya. Tapi juga negara-negara seperti negara semangka tadi tetap butuh dukungan kita. Jadi kita jangan diam aja, kita butuh untuk mendukung mereka, kita tetap berjuang, dan saya yakin kalau kita bareng bersama-sama dengan seluruh penduduk global di dunia, saya rasa akan ada titik terang dalam perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaannya negara semangka tadi. Semangat. Semangat kakak. Selalu keren ya. Ini adalah episode Tanya Mbak Yen. Yang kurang berkenan mohon diperkenankan saja ya Bapak Ibu di luar sana. Jangan lupa akan ada topik-topik yang lebih seru lagi nanti di episode selanjutnya. Dan tentunya ini karena Tanya Mbak Yen, jadi jangan lupa untuk komen di YouTube, subscribe, dan juga follow sosial media. Dan bisa tanya ya Mbak Yen. Boleh, nanti yang mau usul, mau tanya apa ya? Mau tanya apa gitu Mbak Yen, bahas soal kisah cinta dong, itu juga boleh ya. Itu kayaknya curahan hati aku ya. Cara dapet jodoh? Misalkan. Cara dapat jodoh? Nggak mau ya, udah habis waktunya, oke. Terima kasih ya. Dia soalnya Aquarius, jadi dia tidak mau terikat. Wow, itu astrologi menarik ya. Astrologi sih oke. Oke deh, kalau gitu kita akan ketemu di episode selanjutnya. Mbak Yen, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.